Jo, yang selain itu apa lagi? Ah, itu apa lagi? Siput. Ini? Ini yang pakai dalam tanah. Oh, Jo pakai cari tadi. Ya, pakai tusuk dia. Bunyi, kalau bunyi baru Itu dapat sih. itu dia. Ini udang. Ini apa tuh? Itu apa tuh? Telur. Cumi. Telur siput. Ini yang telur siput ini. Ini telur cumi. Mana telur siput tuh? Gurita. Oh, itu ya? Bekarang jam 5 pagi. Hasilnya banyak atau tidak? Banyak no. Itu? Siput, ikan, siput inang, siput ketili. Sejak SD kelas 1 itu sudah ikut orang tua ke pantai. Senang karena kita bisa makan ikan gratis, tidak pakai beli. Kita sendiri ambil dari pantai kalau airnya surut. Kita bisa bekarang, makan ikan, siput. Karangnya banyak. Ikan juga banyak, kecil, besar.
Baik, bekarang ini satu kebiasaan masyarakat yang sudah sekian lama, mungkin dari zamannya dari nenek moyang kita, itu sudah terbiasa dengan namanya bekarang. Itu pada saat air surut, masyarakat ini turun untuk mencari ikan, gurita, kemudian binatang-binatang laut yang tidak sempat masuk ke dalam laut. Tadi dia tertahan di batu-batu, di karang-karang. Nah, itu masyarakat turun untuk mengambilnya dengan membawa peralatan seperti linggis, parang, kemudian dengan cara membongkar itu. Jadi pada saat waktu saya jadi lurah di sini, kebetulan saya juga orangnya suka di laut. Jadi waktu saya dengan beberapa adik-adik komunitas yang punya perhatian atau kepedulian terhadap laut ini, ekosistem laut. Sehingga waktu itu saya coba berdiskusi dengan mereka, berbicara dengan mereka terkait dengan perlindungan terumbu karang ini, ekosistem laut ini. Sehingga di situ saya bentuk yang namanya Pokmaswas. Itu kelompok masyarakat pengawas. Mereka ini yang dibentuk dengan SK Lurah, kemudian kita usulkan ke provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, keluarlah SK. Dan di situ kita mulai bekerja. Kita mulai lakukan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian di situ juga kita buat area-area ini sebagai tempat yang bersih, artinya tidak membuang sampah sembarang. Kemudian ada juga kita buat sekolah laut untuk anak-anak usia dini. Setiap hari Minggu mereka datang, kita latih berenang, latih ajar pilih sampah, mengajar mereka cara dini, mengajar mereka untuk mencintai alam di bawah laut ini. Untuk merubah mindset dari masyarakat ini yang paling berat, merubah kebiasaan mereka yang sudah dilakukan selama berpuluh tahun, ratusan tahun, ini yang paling berat. Tetapi saya rasa ini kalau kita masuk dengan pendekatan yang baik, sosialisasi, berikan pemahaman, saya rasa bisa. Dan itu kita lakukan. Kita merubah perilaku mereka dengan sosialisasi, kemudian mengajarkan mereka tentang pentingnya biota laut ini seperti terumbu karang, kenapa harus ada terumbu karang, kenapa tidak boleh buang sampah di laut. Pelan-pelan kita lakukan, ya banyak yang memahami itu. Kita untuk area sepanjang 350 meter persegi memang kita tutup, tidak boleh. Kita sisakan sedikit di sana. Ada sedikit berapa meter, kita kalau ada masyarakat yang masih dengan aktivitas karena silakan di luar area itu. Ya, area yang kita palang, kita tutup. Ini ada jerigen-jerigen yang kita taruh, itu tidak boleh masuk area itu. Jadi untuk buka tutup tidak, kita lepas terus. Nah, jadi karang dalam area ini betul-betul memang tumbuh subur, kemudian ikan-ikan juga sudah, ini kita sudah mulai rasakan. Jadi harapan saya bahwa semakin kita Kelurahan Lartuka sudah mulai seperti ini, mungkin di tempatnya juga bisa melakukan seperti ini, sehingga aktivitas-aktivitas yang sering dilakukannya kita tinggalkan. Kita konsentrasi pada pemeliharaan terumbu karang, menjaga ekosistem laut. Nah, jadi bekarang itu satu cara untuk menangkap ikan, memungut siput ketika air surut. Apa
arti kata bekarang. Memang karena bahasa Melayu, karang itu juga disebut karang. Karang. Cuma sengaunya bekarang itu mungkin bongkar karang ya. Nah, karena ketika dorang bekarang itu, dorang harus bongkar bebatuan karang untuk melihat ikan di dalam atau menjaring dengan lere. Itu bekarang. Nah, jadi sepintasnya bekarang itu akan sangat bagus ketika air surut. Ambil foto di pantai itu. Sekarang masih ada yang bekarang, walaupun tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh ikannya banyak ya, sehingga orang pulang bekarang tuh, orang pulang tuh bawa banyak. Sekarang tuh orang masih bekarang itu misalnya di daerah Kolidatang, daerah-daerah yang masih banyak ikan. Dulu waktu bapak dulu kecil ikan tuh sampai dikeringkan, dijemur, karena pulang tuh bawa siput, bawa ini ikan, kadang-kadang ikan besar. Kalau menangkap ikan pada waktu air surut di malam hari, itu yang namanya menyulo. Menyulo karena menggunakan suluh, ya toh. Bapak masih dapat bagaimana dorang menggunakan daun kelapa, orang sebut kum. Itu dibakar, dinyalakan ya. Jadi bayangkan dulu penerangan kayak gitu, orang menangkap ikan yang banyak. Lalu berkembang kemudian ada lampu gas. Bapak masih dapat itu lampu gas. Sekarang ini lampu gas masih ada. Tapi lebih banyak tuh pakai apa nih kan? Senter di kepala, ya toh. Jadi kira-kira kalau bekarang itu seperti itu. Orang sebut salah satu cari modu ya. Cari modu itu kan mencari cara untuk bisa mendapatkan ikan. Jadi tradisi yang dalam unsur kebudayaan termasuk dalam tradisi mata pencarian. Ya toh? Mata pencarian. Tradisi itu sesuatu yang diwariskan dari masa lampau karena sesuatu itu bernilai dalam dirinya, ya toh. Jadi sampai saat ini sejumlah orang masih mewariskan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan, ya toh. Banyak yang sudah tidak karena bisa mendapatkan ikan itu di pasar. Pada zaman dulu istilahnya ketika peralihan dari meramu ke masyarakat agraris, orang masih bisa lihat ada tata perladangan di satu sisi, tapi di sisi lain orang masih meramu, ya toh? Pergi dan mengumpul mencari. Tetapi itu disebut tradisi karena, tetapi dia tidak berkaitan dengan hal-hal mistik dan sebagainya, toh? Dia tidak berkaitan dengan kepercayaan. Dia lebih berkaitan dengan unsur mata pencarian di dalam masyarakat, ya toh? Unsur mata pencarian. Jadi di satu sisi barangkali itu tidak produktif, tidak ekonomis ya hari-hari ini. Tetapi karena terbiasa sejak kecil, ketika air surut ke laut, lalu sepertinya masih mau melanjutkan itu. Ini yang kalau masuk ke tradisi, kita lebih melihat pada tradisi mata pencarian, atau mata pencarian. Tentu saja teknologinya berubah. Pada masa bapak dulu kecil 50 tahun lalu tuh orang menggunakan hora untuk menampung ikan, anyaman, bakul. Sekarang mungkin orang bawa bermacam-macam bentuk. Bisa saja orang bawa plastik, kresek plastik. Intinya bisa menampung ikan toh. Jadi kebijakan untuk tidak boleh bekarang itu sebenarnya menurut Bapak satu tindakan yang bijak dalam pengertian menghentikan tiba-tiba juga orang akan bereaksi karena ini sebuah tradisi.
Tetapi mengurangi itu sebenarnya membangun sebuah kesadaran. Kenapa kami dilarang bekarang? Lalu jawaban, karena kegiatan itu merusak. Diharapkan bahwa pinggir laut bebas bekarang lah, atau kalau dulu lain. Dan dulu kan orang belum banyak ya. Jadi bahwa ada karang yang rusak, besok masih tumbuh lagi. Karena kebudayaan itu kan sebuah tanggapan manusia terhadap situasi di sekitarnya, termasuk alam. Alam itu kan mempengaruhi perilaku manusia tuh. Orang tahu geografis determinis. Kondisi geografis itu mempengaruhi, menentukan perilaku manusia. Dibilang saja bahwa kita kembalikan kondisi alam seperti dulu, ya toh, maka biar kali ini kita tidak usah bekarang, supaya kita masih punya banyak ikan. Dan ikan itu ditangkap dengan cara lain, ya toh.